Tiga, dua, satu, let's play the podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dia Syifa di satelit Jurdil Al-Hadi. Sebelumnya, bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan limbah plastik. Dan hari ini juga kita telah mendatangkan Bapak Yadi Sudrajat sebagai ahli kreativitas dalam pengolahan sampah atau limbah plastik. Selamat datang Bapak di podcast kami. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya Bapak, sebelum kita masuk ke materi nih ya Pak, kan di Bandung ini sekarang sedang hujan ya Pak ya. Otomatis kan banyak daerah yang terkena banjir karena banyaknya atau sumbatan dari limbah plastik ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana ya Pak caranya agar masyarakat di Bandung ini terutama bisa mengurangi limbah plastik atau sampah plastik? Ya, setidaknya buat masyarakat di Bandung khususnya dan sekitarnya, setidaknya kita harus bisa untuk sadar lingkungan, Ya. sehingga kita akan terbebas dari banjir, dari hal-hal yang bisa menimbulkan bencana. Jadi kita harus sadar dari lingkungan dulu. Nah setelah itu kalau kita sadar, kita baru bisa mengolah, memanfaatkan atau memilih-milih sampah yang bisa kita akan buat menjadi sesuatu yang kreatif atau bermanfaat. Tapi ada nggak sih Pak caranya biar kita itu tidak terlalu banyak menggunakan plastik di dalam kehidupan sehari-hari? Ya sebenarnya pemerintah sudah memberikan sebuah informasi supaya harus menghindari plastik gitu. Jadi ada yang sifatnya satu kali pakai, langsung dia ramah lingkungan, gampang terurai gitu. Tapi karena kita kenyamanan dengan menggunakan plastik, jadi kita ingin selalu menggunakan plastik gitu. Bahkan program pemerintah juga kalau kita belanja sesuatu di minimarket atau terserba, disarankan untuk membawa kantong dari rumah, itu untuk menghindari supaya pemakaian sampah plastik tidak lagi digunakan gitu. Bisa berkurang gitu ya Pak? Ya gitu. Oh ya Pak, mengenai isi materinya nih ya Pak ya. Kan kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara membuat tempat sampah dari limbah plastik ya Pak ya. Ya betul. Salah satunya kita bisa membuat tong sampah itu dari limbah plastik yang seperti apa ya Pak? Ya saya di sini akan mencoba membuat sesuatu yang bermanfaat dari sampah plastik, yaitu dari galon le mineral. Karena galon le mineral ini galon yang berukuran besar tapi sekali pakai, beda dengan galon yang lain. Galon yang lain seperti Aqua, ada juga Ades dan lain sebagainya, itu harus ditukar galonnya. Tapi kalau le mineral, kalau udah habis tidak bisa ditukar, kita harus beli lagi. Nah, karena saking banyaknya galon le mineral yang terkumpul, jadi kita itu mencoba berpikir ini harus dimanfaatkan seperti apa. Nah, saya di sini mencoba untuk memanfaatkan limbah galon le mineral ini untuk menjadi sebuah tempat sampah gitu. Tempat Atau sampah mungkin yang karya bisa seni mungkin ya Pak ya? ya tempat sampah yang menarik lah Iya. dari hasil kreatif kita masing-masing gitu. Berarti kalau misalnya galon seperti Aqua kan itu bisa didaur ulang lagi ya Pak ya? Ya, Kalau misalnya li mineral itu nggak bisa didaur ulang, apa gimana Pak? ya kan kalau le mineral kan khusus. Ya. Ya, kalau galon Aqua dan yang lainnya Fit itu kan kalau galonnya udah habis, dia tukar, ambil galon yang baru. Tapi kalau le mineral kalau sudah habis tidak bisa ditukar. Jadi harus beli lagi le mineral yang baru.
Jadi semakin menumpuknya galon lem mineral ini, maka bisa terjadilah sebuah pemanfaatan atau ide. Ini harus seperti apakan ini galon-galon yang menumpuk di sini gitu. Jadinya termasuk limbah plastik juga ya, Ya, Pak ya, limbah karena plastik. penumpukan itu. Ya. Makanya akan dibuat kreativitas dari situ ya, Pak ya. Ya, betul. Karya seni dari situ juga. Untuk tutorialnya, Pak, kira-kira bahannya apa saja ya, Pak ya? Ya, mungkin saya di sini akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat tong sampah dari galon lem mineral. Ya. Untuk alat dan bahannya, bahan yang utamanya ya jelas galon lem mineral ya. Di samping itu alatnya bisa juga alat pemotong. Alat pemotong itu bisa gunting, bisa cutter, terus ada juga lem. Lem juga ada lem kayu, lem putih, lem kuning, lem Korea dan lain sebagainya. Terus di sini ada juga kardus bekas ya. Di samping dengan menggunakan galon lem mineral, kita memanfaatkan kardus bekas juga. Jadi tempat sampah ini yang akan kita bikin ini tempat sampah yang sifatnya bisa buka tutup, yang diinjak terus bisa mengangkat. Setelah itu masukkan sampahnya menutup sendiri. Terus bahannya nanti kita sambil berjalan aja, Pak. Baik, Pak, selain menjadi tempat sampah, galon lem mineral ini bisa untuk apa saja ya, Pak ya? Ya itu tergantung kreativitas kita. Ada yang bisa memanfaatkan menjadi sebuah pot bunga, ada juga yang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah celengan atau tempat duduk atau dan lain sebagainya lah. Banyak sekali hal-hal yang bisa dibuat dari galon lem mineral ini. Ya. Baik, ternyata banyak sekali ya manfaat dari galon lem mineral ini. Untuk itu, biar nggak lama-lama, kita langsung lihat tutorial cara membuat galon lem mineral ini menjadi tempat sampah di video berikut.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nah, itu dia cuplikan bagaimana caranya membuat tong sampah dari lil mineral. Dan ini adalah hasilnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada galon yang bisa diinjak ya Pak ya? Ya, betul. Nah, ini bisa dibuka seperti ini ya adik-adik ya. Nah, kalian pernah lihat ini kan di rumah sakit atau di mall atau dimanapun. Nah, ini disambungkannya dengan kabel ya Pak ya? Ya, Ada jadi setelah kabelnya. itu diinjak, coba diinjak dulu. Diinjak, ini ibaratnya diinjak. Ini udah terisi sampah. Kita bisa ambil seperti ini. Oh iya. Nah, langsung dibuang, udah dibuang bisa dimasukkan kembali seperti ini. Ntar untuk melepaskannya kita tinggal angkat aja kakinya. Gitu. Iya, iya. Selama angkat kakinya, langsung ini menutup sendiri. Gitu.
Ya ini sifatnya tong sampah yang ukuran kecil, yang sifatnya kering. Ini bisa disimpan di kamar, bisa disimpan di ruang tamu, gitu. Terus yang tidak berat-berat lah sampahnya, tidak basah, jadi harus kering. Mungkin agar lebih menarik juga bisa dicat sendiri ya Pak ya? Ya betul. Ini bahannya dari kardus, kertas duplek. Ya kita bisa kreasikan lah, bisa pokoknya yang bentuknya padat keras seperti kardus, duplek, triplek dan lain sebagainya. Tapi berhubung ini pemanfaatan yang ada, limbah yang ada, ini adanya kertas duplek, ini ada triplek bekas, kita olah gitu. Jadi ini bisa mengangkat. Jadi kinerjanya ketika ini diinjak, ya di sini sudah ada engsel di bawah ya. Engsel sifatnya pegas. Jadi setelah diinjak, ini akan mendorong mengangkat tutupnya. Pegas ini. Namanya pegas ini namanya setelah itu. Nah, seperti itu ya. Baik Bapak, untuk waktu pengerjaannya kira-kira berapa lama ya Pak? Dalam proses pengerjaan ini tidak makan cukup waktu yang lama karena ini sangat-sangat mudah sekali, karena ini pola-polanya hampir sama, lingkaran atas, lingkaran bawah, terus kita dikelilingi untuk sisi lingkarannya, tinggal ini pakai belakangnya untuk engsel, untuk pengungkit. Nah ini untuk pengungkit, jadi sistemnya naik turun, ketika diinjak ini naik, ini dilepaskan turun, supaya lebih menarik. Tadi betul kata Miss Dias, ini bisa diwarna, Diwarnai. tapi ini hanyalah sebuah contoh saja sebagai acuan supaya kalian bisa lebih kreatif memikirkan yang lain lagi. Betul. Untuk selanjutnya Pak, mohon maaf, ini kan agak naik sedikit ya Pak ya. Di bawahnya itu diberi kayu lagi Pak, penyangga seperti itu atau gimana ya Pak? Ya, jadi ini sengaja tinggi karena ini di bawah ini ada sistem pengungkit. Jadi kalau ini dikebawahkan, ini jelas tidak akan naik turun. Ini dikasih, jadi ini tingginya ini ada 17, ini dibagi dua, lingkar tengahnya, terus setengah lagi yang ke bawah itu untuk kinerja pengungkit ini. Jadi kalau kita ini diturunkan sesuai dengan ini, tidak akan ada kinerja pengungkit. Ya. Nanti mentok gitu ya Pak ya? Ya, jadi pengungkit ini di dalam seperti ini, gitu. Pengungkitnya. Terus ini ada tong sampah yang lain ini. Ini modelnya dicat, pakai cat tembok, tetap dipotong atasnya, dikasih gambar. Atau ini hanya sampah khusus ya, sampah anorganik. Ini khusus seperti ini, tempat minum apa, gelas, cangkir, plastik dan lain sebagainya. Itu yang hijau juga ada, hampir sama, Ini cuman untuk yang berbeda organik gambarnya ya, Pak? aja, yaitu organik. Ya. Organik seperti kulit pisang, kulit rambutan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya dan juga ilmu barunya tentang tutorial membuat tempat sampah dari galon le mineral. Semoga ilmunya bermanfaat bagi adik-adik semua ya, dan semoga kalian bisa mengikutinya juga di sekolah maupun di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di satelit Jurdil Al-Hadi selanjutnya. Assalamualaikum, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei barudak, masih semangat? Alhamdulillah. Ya, ini Bapak akan menginformasikan buat tugas besok, yaitu aturan pembuatan tempat sampah. Waktunya pembuatan tempat sampah mulai hari Jumat dan dikumpulkan hari Senin. Bahan terbuat dari galon le mineral. Tempat sampah. Setiap kelas membuat 2 tempat sampah. Tempat sampah organik dan anorganik. Seni.
tempat sampah wajib dihias sesuai khas dari kelasnya masing-masing. Kebersihan, jagalah kebersihan di kelas dan sekolah. Buang sampah pada tempatnya setelah membuat proyek. Hadiah, tempat sampah terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Bapak berharap kalian semua bisa berpartisipasi dan sungguh-sungguh untuk mengikutinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.